Shalom Bapak Ibu. Kita memasuki awal bulan April. Kita disapa Tuhan dalam susukara GKPS, ditulis dalam kitab Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mau tidak mau, hari ini kalau kita mau jujur, ada banyak sekali bayang-bayang ketakutan yang mulai menghantui kita. Sejak akhir Februari, di bulan Maret awal, kita diliburkan 2 minggu anak-anak sekolah. Masa 2 minggu belum selesai, surat dari sekolah kembali datang mengatakan anak-anak diperpanjang liburnya sampai 20 Mei. Bahkan ada yang sampai tanggal 29 Mei. Yang tadinya tidak ada rencana untuk lockdown, tapi sedikit demi sedikit berangsur-angsur kegiatan rutinitas di luar rumah mulai dikurangi oleh pemerintah. Cara hidup yang biasa kita jalani menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Pasti tidak mudah, pasti sulit, pasti penuh dengan polemik. Saya yang biasanya mondar-mandir Karawang Jakarta ya, tiba-tiba tidak bisa kesana kemari. Kalau istilahnya mertua saya, jangan-jangan nanti si Hele ini, kalau Bapak Brili ini, kalau tidak nyetir kendaraan, stres juga. Tiba-tiba saya alami, kalau saya harus di rumah 24 jam per 7 seperti sebuah McD, sebuah restoran 24 per 7 hari terbuka. Ini saya 24 per 7 tutup di rumah, melakukan aktivitas di rumah seperti saat ini, menyapa saudara-saudari, Bapak Ibu dari rumah. Sekali lagi pasti penuh dengan perjuangan. Gak mudah, omong kosong kalau dibilang mudah. Yang biasanya ngopi di luar, ya, sambil nunggu sermon, ya, sambil nunggu PA wanita, hari ini saya harus ngopi di rumah. Sudah hampir 1 bulan lebih saya rasa, ya, hampir 1 bulan saya harus ngopi di rumah. Tapi untungnya kebiasaan ngopi di luar membuat kopi itu tetap enak. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan dalam Filipi ini, Paulus dan Timotius mau katakan bagi jemaat Filipi tentang irama kehidupan mereka yang tidak pernah stabil, ya, selalu ada pasang surut persoalan yang dihampiri oleh Paulus dan Timotius. Pasti dengan cara hidup yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, beradaptasi dari satu komunitas ke komunitas yang lain, tentu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi tujuan berpindah-pindah dengan mobilitas yang tinggi tadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pasti banyak
tantangan. Banyak orang yang tidak suka karena merasa ada gangguan saat kebenaran itu disampaikan dan merubah gaya hidup. Maka ada tolakan, ada fitnah, ada ejekan, pasti dialami oleh Paulus dan Timotius. Tapi dia mau katakan kepada jemaat Filipi dengan tegas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang Paulus dan Timotius mau katakan kepada jemaat Filipi, jangan anggap kami yang kuat. Jangan pikir kami yang hebat. No, enggak. Paulus dan Timotius mau katakan yang hebat itu Tuhan. Karena perjalanan hidup yang mereka alami, proses demi proses itu mampu mereka lalui karena Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa Paulus dan Timotius secara khusus kepada jemaat Filipi ini mampu mengatakan hal itu? Karena itu pengalamannya. Karena itu yang ia rasakan. Karena itu yang dia nikmati. Pertanyaannya, apakah kita pernah memiliki nikmat yang sama? Atau pernah, tapi pernahkah kita sadar kalau nikmat yang dialami oleh Paulus dan Timotius yang disampaikan kepada jemaat Filipi, pernahkah kita sadar juga kalau nikmat yang sama itu sebenarnya sudah kita alami? Cuman nggak dong. Kalau istilahnya tangga saya on. Tapi Paulus dan Timotius dengan tegas katakan kepada jemaat Filipi, bukan karena kami, bukan karena gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi karena hebatnya Tuhan. Percaya atau tidak percaya, tapi harus percaya dong. Karena ini bukan orang yang bercerita tentang Paulus dan Tuhannya, bukan orang yang bercerita tentang Timotius dan Tuhannya, tapi Paulus itu sendiri, Timotius itu sendiri yang bercerita tentang Tuhannya. Untuk memberikan peneguhan bagi jemaat Filipi, untuk memberikan peneguhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, mari katakan, sejauh apapun problema, ketakutan, bayang-bayang ketakutan yang mencoba menghampiri kita hari ini, jangan buat hidupmu down. Mari sadari, jauh sebelum ini juga ada banyak perkara yang sudah kita tanggung bersama dengan Tuhan. Tapi it's oke-oke saja, fine-fine saja, tidak ada masalah juga. Semuanya masalah kita jalani, berproses, selesai. Ada masalah kita jalani, berproses, selesai. Dan yang penting adalah sadar kalau yang kita jalani, proses, selesai itu bersama Tuhan. Sehingga yang penting adalah hari ini kita datang juga kepada Tuhan dan katakan bagi Tuhan, segala perkara ya, dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Selamat memasuki bulan April, memasuki masa-masa Paskah, Prapaskah, dan biarlah iman yang sama, pengalaman yang sama, nikmat yang sama yang dialami oleh Paulus dan Timotius dalam kesadaran penuh. Kita mau katakan nikmat yang sama juga kita miliki hari ini. Tidak ada bayang-bayang ketakutan,
sulit, tapi pasti kita selesaikan. Dan satu hal yang pasti, jangan pernah ada sesuatu pun yang mampu merusak sukacita kita. Biasanya mondar-mandir harus di rumah tetap bersukacita. Yang biasanya ngopi di luar dan sekarang harus ngopi di rumah tetap juga bersukacita. Saya minum dulu. Iman Paulus Timotius luar biasa. Dia nyampaikan kepastian bagi jemaat Filipi. Iman Paulus dan Timotius itu juga iman yang sama yang kita miliki hari ini, memberikan kepastian bagi diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.